guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maria Marika Balela, SPD. Saya adalah guru di SMK Katolik Hendrikus Leven, Larangtuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Cokro Aminoto Palopo, Sulawesi Selatan dengan nomor NIM 23016160021. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, yaitu SMK Katolik Hendrikus Leven, Larangtuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah hasil praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Good morning, Mom. Okay, good morning, all. How are you today? I'm fine. And you? Oh, I'm fine too. Thank you. Very well, thank you. Sit down, please. Thank you, Mom. Okay, before we start our class today, someone please help me to get a prayer, okay? Silakan. Kita doa dulu ya. Stand up, please. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, Chika, thank you very much. Sit down, please. Well, now I will check your absent for today, okay? Angelica Palangmimunuho, she is sick, okay. Antonia Kaharitan, okay. Francisca Clarice Theodora Renata, okay. Francisca Tata Tobi, Katarina Yosefa Hayon Kue. Class, to make our class become more enthusiastic today, I have an ice breaking ya. Jadi saya akan membuat ice breaking dan kalian bisa mengikuti ya. For example ya. Nah, this is name spirit class. Jadi namanya tetap semangat ya. Spirit class. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke. Ya, bisa. Dan please. Semangat ya, semangat ya. Supaya pembelajaran kita juga semangat hari ini. More enthusiastic. Spirit, lebih semangat ya. Spirit class. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, okay. Okay, we have done make ice breaking. I hope after we make ice breaking kita menjadi lebih bersemangat ya, more enthusiastic for today. Okay, we continue. Please prepare your equipment, make your submit, and then ready to join class. Jadi siapkan perlengkapanmu, segala perhatian, siapkan fokuskan dirimu agar pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan ya. Okay. And then I have several questions ya. Jadi before we start our class, I have several questions. Namanya trigger questions, pertanyaan pematik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. The first questions. Ini jawabannya umum ya guys ya. What is your favorite things or your favorite place? Tempat kesukaanmu atau benda kesukaanmu? Sebut saja. Handphone. Oh, dari sini handphone. The others. Tempat kesukaan. Tempat kesukaan? Panggilan sekolah. Sekolah ya, pasti ada something di sekolah. Ada someone di sekolah ya, dari tempat favorit. The others. Rumah. Oh, my house. Tempat pulang ternyaman. Pulang malam ya? Yes. Oke.
That's good. Next, the second question. Why do you like the things or the place? Kenapa suka? Comfortable, nyaman. Relax, ya, nyaman. Sesuatu tenang. Wah, santai, nyaman. Ya, di sekolah tadi ya. Jadi ada someone di sana. Oke. Ya, guys, tadi yang home ada parentsnya mungkin, orang tuanya. Merasa lebih nyaman dan tenang. Nyaman dan tenang. Oke. Ya, aku mendengar suara hari ini. Oke, next. And then the last question. How the things or the place look like? Kelihatannya seperti apa? Ciri-cirinya, penjelasannya. Yang bedroom tadi, mungkin bisa menceritakan sedikit tentang keadaan kamarmu atau your house, your home, maybe ceritakan tentang apa tadi, rumahmu. Ada lagi, handphone isinya mungkin maybe atau harganya. Oke, itu mungkin bisa dipikirkan ya. Itu pertanyaan romantis. Jadi, what is our topic or our material for today? Dari pertanyaan romantis yang ada, bisa kalian hubungkan dengan materi. What is our material or our topic for today? Jadi teksnya, descriptive text. Oke, berarti sudah luar biasa ya. Sudah memahami secara penuh ya. Jadi kita hari ini tentang descriptive text. Oke. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. I will pakai baca ya. I will read the learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 ya. Jadi dia menulis dan mempresentasikan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kamu lakukan nanti ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun descriptive text terkait dengan benda dengan baik, benda atau objek ya, atau tempat dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan teks deskriptif terkait benda atau tempat menggunakan aplikasi Canva dengan baik. Bisa menggunakan aplikasi Canva semua? Bisa. Luar biasa Ibu Kala nih sepertinya ya. Oke, jadi untuk metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah problem based learning. Problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi gua akan menampilkan masalah dan kalian akan mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapi. Untuk asesmen bentuk penilaiannya ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan, ada sumatif dan formatif namanya ya. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nanti keterampilannya itu adalah writing dengan presentation ya, writing presentation. Dan juga ada penilaian sikap. Jadi untuk penilaian sikap ibu kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 4 bagian dari profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama bagaimana bertakwa, tadi sudah awali dengan doa, nanti kita tutup juga dengan doa. Yang kedua adalah gotong royong, peserta didik bekerja sama ya dan berkolaborasi di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga itu adalah berpikir kritis, menghasilkan suatu ide untuk dikembangkan berdasarkan pertanyaan pendapat ya di dalam pertanyaan. Dan yang terakhir adalah kreatif, bagaimana menghasilkan gagasan original dengan menggabungkan beberapa gagasan menjadi satu atau gagasan imajinatif yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran. Now I will explain a simple material about descriptive text ya. Jadi gue hanya menjelaskan singkat. Nanti penjelasan lebih lanjut kalian bisa gali sendiri untuk di pertanyaan dengan kegiatan-kegiatan kalian berikutnya. Oke, descriptive text bisa lihat di layar. Descriptive text explain about a person, place, or things ya. Jadi descriptive text itu menjelaskan tentang orang, tempat, dan juga benda, mendeskripsikan ya. Itu pengertian dari descriptive text. And then a kind of descriptive text ada 4 jenisnya. Yang pertama describe about process, and then describe about event, kejadian, and then describe about personality, berarti itu mendeskripsikan tentang orang atau kejadian, and then describe object or describe about place, berarti itu mendeskripsikan tentang
Objek dan orang. Oke. Itu jenisnya. Yang berikut yang ketiga, social function, fungsi sosial of descriptive text. Jadi social function of descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi mendeskripsikan, ya, itu tujuannya, to describe, mendeskripsikan tentang benda, orang, apalagi di situ, tempat maupun hewan. Oke, and then a generic structure of descriptive text. Untuk generic structure-nya ada dua, ada identification dan juga description. Nah, pada bagian ini nanti kalian akan mencari sendiri pada lembaran pekerjaan yang akan dibagikan. Ya, identification itu consists of one topic to be described. Jadi satu topik yang akan dideskripsikan. Description consists of detailed description about object. Jadi penjelasan lebih terperinci dari benda yang mau dideskripsikan. And then the last grammatical feature of descriptive text atau feature, language feature, ya, sama saja. Itu adalah focus on simple present tense. Jadi kita menggunakan simple present tense. Itu fokus kita pada hari ini, ya. Okay, for activity for today we have 5 pieces. Jadi pada fase yang pertama ini adalah orientasi peserta didik pada masalah. I will show you a video. After that you analyze, ya. Jadi setelah saya menunjukkan video, you analyze social function, struktur teks, and then language feature from the text, ya. Enjoy watching. I will show you a video. Okay. Borobudur is a Mahayana Buddhist temple in Magelang Regency, Central Java, Indonesia, that dates from the 9th century. It is the largest Buddhist temple in the world. The temple is made up of 9 stacked platforms, 6 square and 3 round, with a central dome atop them. It has 2,672 relief panels and was once home to 504 Buddhist statues, 72 Buddhist sculptures, each seated inside a perforated stupa, surround the center dome. The temple was built in the 9th century during the rule of the Sailendra dynasty and is based on Javanese Buddhist architecture, which combines Indonesian indigenous ancestor worship with the Buddhist idea of nirvana. The temple displays India's influence on the region through Gupta art, yet there are enough indigenous images and components included to make Borobudur truly Indonesian. The monument serves as a Buddhist pilgrimage site and a shrine to the Buddha. The pilgrimage begins at the base of the monument and proceeds around it, ascending to the top through 3 levels symbolic of Buddhist cosmology. Kamadhatu, the world of desire, Rupadhatu, the world of forms, and Arupadhatu, the world of meaning, the world of formlessness. The monument leads pilgrims through a maze of stairways and corridors, with 1,460 narrative relief panels on the walls and balustrades to guide them. Borobudur contains one of the world's greatest and most complete collections of Buddhist reliefs. Borobudur was built in the 9th century and abandoned after the 14th century decline of Hindu kingdoms in Java and the conversion of Javanese to Islam. According to evidence, Sir Thomas Stamford Raffles, the British governor of Java at the time, was informed of its presence by native Indonesians and spread worldwide news of its existence in 1814. Borobudur has undergone various renovations since then. The Indonesian government and UNESCO collaborated on the largest repair project between 1975 and 1982, which was followed by the monument's designation as a UNESCO World Heritage Site. Okay. Dan ini videonya, ya. Video kalian sudah melihat tadi, sudah mendengarkan juga. Memang beliaunya ngomongin terlalu cepat, maka nanti link videonya dibagikan lagi. Tapi untuk hari ini kita lihat secara garis besar terkait dengan video yang sudah ada saksikan tadi, ya. Kalau gitu kita ke pertanyaan pemantiknya saja dulu, ya. Sebelum kita sampai di situ, oke, ini. What is the presented by the video? Apa yang dipresentasikan dari video? Tentang Candi Borobudur. About Candi Borobudur, Borobudur Temple. Okay, next. Do you have visit Borobudur? Ada yang pernah mengunjungi Borobudur? No. Itu juga nanti kita sama-sama naik pesawat ke sana. Okay, next. What is your opinion about Borobudur Temple look like? Pendapatmu tentang ciri-ciri dari Borobudur Temple? Speak up, please. Speak up, ya. Yang besar jawabnya, ya.
Oke, itu pertanyaan pembantunya. Sekarang kita ke social function ya. Apa social function? Tujuannya sama seperti yang di dalam untuk mendeskripsikannya, to describe about the beauty and the size of the Borobudur temple. Speak up something, speak up. And then the second question, how about the structure text? What is the structure text of the video? Yang pertama, identification, and then description. Nanti kalau kita lihat perinciannya, nanti dikirimkan videonya, kalian lihat perinciannya. And then use of language feature. Penggunaan unsur kebahasannya adalah apa tadi? Simple present tense. Hanya itu saja. Halo. Oke. Thank you very much. Wow, luar biasa sekali ya. Anda sudah bisa menganalisis. Oke. Now I will divide you into groups. One group consists of 4 or 3 students, ya. Then I will share you worksheet, text. Jadi dalam sini sudah ada teks, worksheetnya, lembar kerja, dan juga materi. Jadi now silakan bangun dan duduk di dalam kelompok. Silakan. Tapi semua juga ya. Di situ tidak, di dalam kamera. Ke sini. Ada di sini. Kelompoknya ada di sini. Oke, kelompoknya sudah kita bagi pada pertemuan. Kita sudah bagi, itu sudah share ya. Jadi kita juga ya. Oke, sudah please, lebih cepat lebih baik. Okay, now I will share. This is your worksheet ya. Jadi ada lembar kerja, ada teks, dan juga ada materi ajarnya di dalam. Jadi bisa dilihat Anda termasuk di dalam kelompok yang keberapa? Ini kelompok berapa? The second group. Okay. We discuss the assignment. Jadi diskusikan di dalam kelompokmu. Setelah itu identify the problem. Jadi di LKPD Ibu sudah bagi, ini namanya flowchart ya. Yang bentuk-bentuk ini ya, flowchart ya. Flowchart. Itu Inggrisnya ya? Apa sih? Apa sih bahasa sistemnya ya? Ya. Oke. Ini sudah ada flowchart. Jadi nanti kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan dengan gambar-gambar yang sudah disiapkan di sini. Jadi sudah dengan penjelasannya. Ini biasanya flowchart ini biasanya ada di sistem komputeran ya. Kita di bahasa Inggris tidak ada, tapi hari ini supaya kita lebih menyenangkan dan kita tahu apa itu flowchart, kita bisa menggunakannya. Jadi sudah ada penjelasannya di bawah. Kalian bisa lihat teksnya. Setelah itu menjawab berdasarkan dengan bentuk-bentuk yang ada. Tulisnya di dalam lembar kerja, langsung di dalam LKPD-nya, langsung tulis penjelasannya. Oke, jadi itu tentang flowchart tadi. Ada yang masih any questions about flowchart ini? Ada yang masih bingung? Sudah ya? Sudah jelas ya mana flowchart? Oke, ini ya flowchartnya. Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah. Jadi diagram-diagram atau bagian gambar-gambar yang ada di dalam itu kalian isi berdasarkan dengan penjelasan yang ada di bawah. Jadi penjelasan itu sudah ada. Yang pertama the title of the page. Jadi title-nya isi sesuai dengan gambar yang sudah ada. Yang kedua kind of descriptive text-nya kalian isi di dalam diagram yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Seperti itu ya. Selanjutnya dengan nomor-nomor yang berikut. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Oke, saya anggap sudah paham semua ya. Oke, now silakan kerjakan di dalam kelompok. Ibu kasih kamu waktu sekitar, kerjakan di lembar kerja ya, sekitar 5 menit ya. Kerjakan 10, 5, 15, boleh lah. Kerjakan di lembar kerja, nanti baru kita
apa. Kita masih mengerjakan di tempat kerja. Yang semua wajib ya, semua wajib kami yang ada. Silakan. Jangan lupa tulis dengan nama anggota kelompokmu di bawahnya juga. Tulisan yang ada di LKPD ke aplikasi Canva agar nanti kalian bisa mempresentasikan langsung di depan ya. Jangan lupa untuk presentasi nanti ada moderatornya juga ya. Biasa. Ini adalah hasil pekerjaanmu dan pekerjaan teman-temanmu ya. Wow, luar biasa. Langsung bisa dicek dari sini ya hasilnya. Silakan, selamat mengerjakan. Ibu ke halaman kosong saja. Nanti rahasia terbongkar. Ibu, kami kan kerjanya belum selesai. Seperti itu. Jadi itu kehebatan aplikasi sekarang ya. Kamu kerja di situ, ibu bisa cek dari sini. Itu penggunaan teknologinya harus. Now time to we get a presentation ya. Silakan, kelompok mana yang mau duluan? Oke, Amelia Lamuri, silakan. Dari sini ya, karena pekerjaanmu langsung masuk di sini, jadi boleh pegang HP, boleh di depan sini pastinya. Halaman berapa? Nomor berapa? Nomor? Number 3. Oke. Bisa scroll sendiri. Kenapa? Good afternoon, teacher, and good morning, my friend. Now, good afternoon, teacher, and good afternoon, my friend. Now, we will work like to presentation or assignment about description text in Canva application. Number 1, title is a Bandung. Introduce the member of group. As my name is Teresa Nicola Lamuri, and my friend. My name is Juliana Lucia Ribeiro. My name is Anna Marici. My name is Jessica Moret Bridi. Number 1, title is a Bandung. Number 2, kind of text describe place. Number 3, social function. Number 4, the social function provides an accurate and clear description of the place, information about the place to the reader. Please. Number 4, binary structure. 1. Identification. The identification structure is in paragraph 1, which contains the background or introduce to the region of Bandung. 2. The section description is found in the section and 3 paragraphs because it contains the characteristic of the place as well as a detailed description of an on place from the author's point of view. Number 5, Number 6, language feature is simple present tense. That's all from our group. Do you have question or suggestion for our group? Oke, any suggestion, tanggapan, masukan, kritikan, dan saran silakan mulai diberikan.
Masukkan tanggapannya. Sampaikan saja apa yang ada di dalam benak. Hah? Halo, silakan berikan tanggapan. Sudah ya, hanya ada 5 pertanyaan dan seperti itu modelnya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Masukkan, tidak perlu pertanyaan. Speak up, Hayon. Good. Di atas. Ada lagi yang lain? Oke, hanya satu kan tanggapannya? Oke, thank you very much. Give applause to your friends. Oh, tutup dulu. Sudah. Thanks all and thank you. Bye. Oke, give applause to your friends. Amazing ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nanti dijelaskan di bagian generic structure-nya itu terkait dengan identification dan description-nya seperti itu. Ya. Bisa dilihat secara detail bagian-bagiannya masing-masing ya. Nanti kalau mulai juga nanti seperti itu, ada yang lebih bagus boleh, yang kurang tidak boleh ya. Oke, next. The other groups. Kelompok yang berikut. Silakan. Oke, Santi's group. Page number berapa? Page number? Number 2. Nanti kita tolong geser sendiri ya. Silakan. Kenapa dia ngomong gitu? Oke. Silakan. Good morning, teacher, and good morning, friends. Kita kesian ya. Lewat jam 11. Good afternoon, teacher, and good afternoon, my friends. Thank you for the time and opportunity given to our group. Now, we want to present the results of our group discussion. Mungkin sebutkan dulu ya judul teksnya tentang apa ya. Oke, kita lanjut. Perkenalan dulu. My name is Antonia Karitan, and my friend. My name is Victoria Setiana Santi Simakul. My name is Maria Tuliani. Number 1, title Taj Mahal. The title of the text. Number 1, the title Taj Mahal. Okay, next. Number 2, kin of text. Kind, bukan kin ya, kind of the text. Number 2, kind of text. Describe, Please, displace. Number 3, social function. Social function. To describe about the beauty and the characteristic of the Taj Mahal. Okay, next. Number 4, generic structure. 1, identification. Is an identification in the form of a general description of the topic. 2, description. Contains special characteristics, often objects, place of the person being described. Identification. It is the first paragraph because the first paragraph about the original of the name of the Taj Mahal building. Describe is in the second and the third paragraph because this paragraph explains in detail about the Taj Mahal, starting for its physical appearance to its beauties
so that it has become one of the wonders of the world. The last number, language feature, simple present tense. Okay, there is of simple present tense. Yeah. Okay, that's good. Give applause to your friends. Ada masukan, saran atau kritik? Silakan. Very compact. Oke, okay, gathers. Wow, luar biasa. Oke, okay, like that ya. Ada lagi? Good job. Itu yang keluar dari kepala-kepalamu. Oke, thank you very much. Silakan tutup dulu. Thank you and good afternoon. Good afternoon. Oke, give applause. Luar biasa ya. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Anda semuanya luar biasa ya, sudah memberikan aplikasinya dikerjakan dengan baik. Sungguh luar biasa, itu apresiasi ya. Untuk feedbacknya, jadi tadi ada beberapa kelompok yang salah menyebutkan kalimat seperti kain ya, bisa dilatih lagi. Setelah itu ada beberapa kelompok yang sudah bagus sekali. Readingnya, cara pengucapannya ada yang butuh perbaikan, butuh latihan lagi. Itu penting ya. Tidak apa, kita belajar hari ini. Semakin kita belajar, semakin baik ya. Menemukan kita punya kesalahan supaya kita pelajari agar nantinya menjadi lebih baik seperti itu. Itu saja. Oke, sekarang kita simpulkan dulu ya dari sini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Structure text, the kind of the text, social function, dan yang terakhir jadi teksnya deskriptif. Dari teks deskriptif yang kita pelajari social function, struktur teks, dan language feature. Language feature ya. Language feature. Itu yang kita sebutkan ya. Oke, Ibu ada sedikit refleksi, sedikit saja sebelum kita pulang. Cukup 2 pertanyaan di awal saja. Ini refleksikan untuk dirimu saja. Yang mau menjawab silakan, yang tidak dijawab juga tidak salah, tidak juga tidak apa ya. Refleksi ya. Jadi pertama, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Yang berikut, apakah pelajaran hari ini berguna dalam kehidupanmu? Kami dapat mengetahui struktur dari deskripsi teks. Kami dapat mengetahui fungsi sosial dari teks deskripsi. Oke, seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Cin, luar biasa. Cin dan di others. Oke, bisa menggunakan aplikasi Canva, teknologinya masuk ya. Itu penting ya di kehidupan ini selain yang sudah disampaikan oleh Uci tadi. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan refleksi, kembali ke diri, boleh dijawab, boleh tidak dijawab ya. Apakah hari ini saya menguasai materi pembelajaran dengan baik atau tidak? Itu direfleksikan ya. Kalau pembelajaran dengan baik, sungguh luar biasa. Kalau ada yang merasa belum baik, tolong dipelajari lagi, bisa hubungi Ibu untuk berkaitan dengan materi kita hari ini, oke? Itu saja, thank you very much. Untuk tugas pertemuan berikut, tidak lupa ya. Tolong cari find out the vocabulary word, kosakata terkait dengan descriptive text sebanyak mungkin. Jadi descriptive text itu bebas ya, terkait dengan place, study things, animals. Jadi kata-kata yang ada di descriptive text itu boleh dicari sebanyak mungkin. Itu tugas untuk pertemuan berikut, nanti pertemuan berikut dari kita. And then sudah ya. Kita tutup close our class today with a prayer. Silakan satu orang ganti di dalam doa. In the name of the Father and of